Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Seberapapun kita yang hadir hari ini, mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Bapak kita. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita sama-sama buka ibadah kita dengan doa Bapak kami. Satu, dua, tiga. Bapa kami yang di surga, sampai selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan cuma untuk kembali duduk. Mari sama-sama kita buka ibadah kita dengan pujian tenang. Yesus, terima kasih Bapak. Kau hadiri
dalam hidup kami hanya ada di dalam tangan. Terima kasih Bapak, kami siap buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan tiap langkahku. waktu yang mau memberikan kesaksian menceritakan kebaikan Tuhan selama sepekan ini? Belum. Mungkin Bu Sri,
Ya, ayo Bu Sri maju. Oke, silakan Bu Sri Ayo. lama lu udah ngasih kesaksian. Ayo, Bu Sri. Ayo Bu Sri. Ayo. Padahal tadi lo baru bilang di bangku Tuhan Yesus itu baik. Ya, tepuk tangan dulu Bu Sri. Ayo Bu Sri, sedikit. Ya, dapat setrika. Ayo. Yang lain persiapan ya. Mungkin ada lagi yang lain. Shalom teman-temanku yang ku sayangi. Wah. Makasih Tuhan. Aku dikasih kesempatan untuk menyaksikan cinta Tuhan tuh kepada keluargaku. Makasih Tuhan. Aku bisa berdiri di sini karena anugerah Tuhan yang mengasihi aku. Makasih Tuhan. Oh Yesus, makasih Tuhan. Walaupun saya jatuh berkali-kali, tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Tidak sampai tergeletak. Tuhan Yesus menopang aku, membimbing aku, supaya aku tidak sesat di jalan juga. Ya. Makasih Tuhan. Sekarang saya mau nyanyi satu lagu, boleh? Boleh. Oh ya, sebentar ini memang saya nggak tahu ini kebetulan atau gimana. Sebentar lagi kita nyanyikan Tuhan menetapkan langkah orang. Ayo wis kita lanjut saja. Langsung ya. Oke. Ini memang lagu ini setelah kesaksian kok bisa tepat ya. Bisa Iya, cocok. soalnya saya baru jatuh. Oh. Berlutut itu. Oke. Nggak sampai tergeletak. Tapi ya betul. Amin. Mari saya udah coba sama-sama kita bagi sendiri. Amin. Hidupnya berkenan kepadanya.
Ada lagi yang mau kesaksian? Enggak ada. Balik. Baik, kalau nggak ada, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Berarti nanti minggu-minggu yang akan datang Bu Sri bisa jadi singer ya. Untuk pekerjaan Tuhan jangan nolak. Mari kita siapkan hati kita. Ini lagu baru tapi kita mau sama-sama belajar karena saya juga mau belajar. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Langit malam terasa dingin. Hari ini seperti hamba angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi tak mampu berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan sebentar saja. Saat jiwa kami rapuh, saat jiwa kami lemah, peluk aku Tuhan, peluk kami sebentar. Langkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku terhenti di pintu. Aku butuh cahayamu ini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat. Mari jemaat sama-sama kita bagi berdiri. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Saat jiwa kami lemah, saat jiwa kami hancur, Engkau peluk kami. Terima kasih Tuhan. Yang Kau Tuhan, yang Kau Bapa dalam hidup kami. Peluk Aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku sebentar saja. Saya undang dengan kasih Natali untuk doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Kami bersyukur kepada Bapa, sehingga kami boleh datang ke tempat ini untuk kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua bukan karena kekuatan dan gagah kami,
tapi semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Anugerah-Mu yang sudah memimpin kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah pujian kami ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami sudah memuliakan Engkau. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu. Biar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan semuanya berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, juga atas kami yang mendengarkannya, supaya kami boleh Tuhan senantiasa tidak hanya menjadi pendengar, tapi melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh Tuhan berbuah-buah di dalam Engkau, dan buahnya boleh dinikmati kepada setiap orang ya Tuhan, melalui tingkah laku kami, melalui perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah firman-Mu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan benar-benar Tuhan boleh masuk dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami ya Bapa, supaya hidup kami boleh serupa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu, ibadah dari pertengahan sampai akhirnya. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati rumah ini yang sudah dibuka untuk kami bisa beribadah. Diberkati pelayanan Pak Wisaya, diberkati kesehatannya, diberkati pekerjaannya, diberkati keluarga baik ini dan ketiga anaknya Tuhan. Kau memberkati ya Bapa kesehatan mereka. Kami bersyukur, kami mau duduk diam seperti Maria ya Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami hanya fokus Tuhan untuk memuliakan Engkau di dalam ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan doa permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Walaupun hujan ya, nggak menghalangi kita untuk terus melakukan ibadah yang kita rindukan, yaitu ibadah sejati. Ya, tadi saya foto depan gang. Wah, ini jemaat-jemaat yang pasti kiranya memiliki satu kerinduan apa? Mewujudkan ibadah yang sejati. Nah, tadi tak pasang status lagi sebelum 30 menit jemaat sudah hadir. Nah, lihat tadi sudah hampir penuh. Nah, ini menunjukkan satu teladan apa? Kesetiaan. Ya, sebelumnya berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang tadi lagu yang terakhir nangkep ya. Saat ini kita rindu enggak dipeluk sama Tuhan, walaupun sebentar saja. Rasakan kehangatan, ya kan? Apalagi kalau sudah ada masalah, ya. Terus kadang jiwa kita ini tidak tenang, ya. Tadi diawali dengan lagu tenang tadi. Nah, tadi dikasih pamungkas rindu dipeluk Tuhan, rindu kehangatan dipeluk Tuhan, ya. Kita semua rindu. Kalau itu jadi suatu kerinduan, wah, kita ini tenang sudah. Ya, masalah apapun, godaan apapun, wis pokoknya trouble apapun, kita jadi tenang sudah. Ya, saya suka lagu itu juga. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi firman jangan terus terfokusnya nanti Pak Wijaya ini ngomongnya menghakimi dan lain-lain, jangan loh ya. Kita ini belajar bersama-sama, jangan sampai ada pikiran waduh mesti firman Pak Wijaya kok mesti selalu menghakimi, atau mungkin ada satu teguran selalu mungkin mengintimidasi. Sekali lagi dibuang itu jauh-jauh ya, karena yang menyampaikan firman hari ini ya bukan masalah belajar, juga pasti merenungkan dan pasti juga mengalami, juga pasti mendapatkan satu teguran, juga pasti mendapatkan suatu tekanan untuk supaya apa? Berubah ya. Kita semua pengen berubah enggak? Saya aja kepingin berubah, betul enggak? Mungkin yang dulu saya kaku, mungkin yang dulu saya suka marah, tapi sekarang ya dibawanya apa? Tenang sudah. Ada masalah apa? Wes tenang sudah. Ada obrolan apa? Wes tenang sudah. Pengen nggak seperti itu? Kalau kepingin ya ayo kita belajar sama-sama. Jangan sampai kita punya pikiran waduh firman Pak Wijaya kok lihat nantilah menghakimi, nantilah mengintimidasi. Nah itu ya saya kembalikan lagi, anda yang keliru. Karena apa? Karena kita sama-sama mau belajar, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada penghakiman, tidak ada yang menuduh, tidak ada menyudutkan, tidak ada ya. Berarti sehia sekata ya. Amin.
Amin ya, seia sekata ya. Jujur ya. Ya, puji Tuhan. Saya ikut senang kalau gitu karena akhir-akhir ini saya merasakan itu kayak saya ini ada satu ketakutan ya. Sampai ya sesuai dengan firman ini jangan sampai saya ini jadi penghalang atau mungkin saya ini jadi ya ini sesuai firman jangan jadi batu sandungan. Terutama saya jangan sampai jadi batu sandungan kepada opa oma atau jemaat lansia di JG Stokam, khususnya di JG jemaat lansia di umumnya. Ya jangan sampai saya jadi batu sandungan. Makanya saya nggak mau dihakimi atau saya nggak mau dituding atau saya nggak mau disudutkan, nggak mau ya. Jadi sepakat dulu ya, kita sama-sama belajar ya firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Firmannya di Roma 14 ayat 12 sampai 13. Jadi temanya kita pahami dulu ya, jangan jadi batu sandungan. Ya, saya tadi sudah ngomong saya nggak mau jadi batu sandungan. Berarti kan nanti setelah belajar firman ini kita semua sepakat ya, nggak mau jadi batu sandungan. Ya, setuju ya? Jadi kiranya firman ini nanti membentuk kita, terutama juga membentuk saya. Ya, di Roma 14 ayat 12 sampai 13 saya akan bacakan. Ya, sudah keluar ya. Roma 14, 12 ayat 13. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi awal tadi saya ngomong saya tidak mau. Berarti saya rindu jemaat JIG Stokam memiliki satu kesepakatan sama, jangan sampai kita jadi batu sandungan. Ya, setuju ya? Sepakat ya? Ini kalau kita lakukan, kita berarti sudah melakukan kehendaknya. Berarti kita ini sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berarti kita sudah ikuti firman Tuhan. Jadi kita jangan jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan banyak sekali, mungkin menghakimi, mungkin ngomong yang enggak benar kepada sesamanya, mungkin ngerasani ya, mungkin menyudutkan seseorang yang mungkin karena kekurangan, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Saya pun saat ini hari-hari ini pun belajar. Saya tidak mau dibilang waduh katanya diberikan karunia khusus sama Tuhan untuk melayani lansia, enggak. Kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau melakukan kehendak Tuhan. Terkhusus kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Jadi seringkali menghakimi perbuatan salah orang lain tanpa berusaha untuk menasehati dan memberikan solusi agar dapat memperbaiki kesalahannya. Saya pun mengakui saya pernah. Kadang saya melihat kesalahan seseorang langsung dalam hati saya langsung tak hakimi, wah gak beres orang ini. Ya orang ini berarti suka ngomong, orang ini berarti suka nyampe, orang ini berarti menghakimi. Nah di sini kita tidak boleh. Ya. Di sini dituliskan sering kita menghakimi perbuatan salah orang lain tanpa disadari. Betul enggak? Setuju enggak? Yang di depan mimbar ini pernah loh, sudah lo ngomong loh tadi. Dari awal sudah saya ngomong loh, saya pernah menghakimi yang akhirnya yaitu kamu kok gini, menghakimi toh. Ya, jadi di sini kita tidak boleh menghakimi karena itu akan menjatuhkan sesama kita. Lebih baik di sini kita suruh apa? Ya menasehati, kita menegur. Kalau bisa langsung tidak apa-apa. Seperti katakanlah ada yang tidak beres gitu langsung ditegur tidak apa-apa. Jangan melihat terus begitu diem aja. Nah nanti kalau tidak ada orangnya, wah siaran radio sudah sana. Ya betul tidak? Mengakui tidak? Saya sudah ngakui loh. Mengakui tidak? Nah udah, berarti masih belum bertobat. Kalau berani ngomong, oh aku ngakui, aku pernah, nah itu luar biasa. 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Jadi kalau kita sudah mengakui, nanti kalau kita sudah berani melakukan, itu ada satu kelegaan, ada satu seperti hati ini plong sudah wis, tidak terbeban sudah. Ada siapapun kita mau ketemu dengan orang yang mungkin pernah kita hakimi, terus kita ketemu sudah selesai sudah. Tapi kalau kita diem aja, terlebih lagi kalau gak ada orangnya, oh orang ini loh mesti wis senengane ini, senengane itu, senengane ngomong ini, senengane, nah itu tidak boleh.
Ya, kita sepakat dulu ya, kita sama-sama karena saya di sini juga mau belajar. Nah, kiranya jemaat di JG Stokan ini juga sama mau melakukan. Hari ini pun ada Tante Christine. Oh, ternyata kalau saya mau menghakimi, gak usah dijemput Pak Gus, biar melaku dan lain-lain. Nah, ini menghakimi. Tapi setelah Tante Christine datang, dia berusaha untuk klarifikasi dengan kalau tadi saya share itu bukan penghakiman, saya tidak membawa nama. Ya, jadi kalau merasa ya ini tadi pertanggungjawabannya. Tante Christine langsung naik mikrolet. Pak Agus dari mana? Pak Imam. Tanpa disuruh balik langsung ke sini. Nah, ini bentuk apa? Nah, ini loh ada satu tanggung jawab. Enak enggak? Lego enggak Tante Christine? Dan ternyata HP-nya hang. HP-nya enggak bisa bunyi. Ya, hari ini sudah dibetulin bisa bunyi. Mungkin satu kesalahan kepencet itu sudah biasa. Ya, kadang di grup mau kepencet suaranya ono kayak radio ya, terutama ya. Dipencet keluar radio enggak ono suaranya ya. Medeni ya, betul ya. Jadi wis jangan punya prasangka, jangan punya menghakimi. Wis salah, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Asal kita ya tadi bentuk pertanggungjawaban ini ada. Sudah tenang. Nah, pernah suatu ketika saya nulis di suatu grup, ya pernah terjadi saya nulis sekali lagi saya tanpa membawa nama. Itu untuk pembentukan dalam arti. Ya saya tidak terfokus kepada dia, tapi moro-moro kayak bom meledak sudah. Wis ngomongin macam-macam dan yang akhirnya out. Hari ini pun saya tidak menyebutkan nama. Saya yakin rekan-rekan pasti mungkin tahu, tapi ngapain menyebutkan nama? Yang penting saya tidak menghakimi, saya cuma memberikan klarifikasi atau satu pengumuman di situ. Terutama apa? Jangan ngatur sopir. Setuju enggak? Kalau sopir diatur itu sano. Tadi saya juga WA-WA sama Pak Agus, Pak Wijaya, Bu Christine sampai 2:30 belum keluar, tak bel sampai 6 kali. Lo pikiran saya masih positif. Lo lari atus ya opo. Ya betul enggak? Nah itu. Masa lari ngambil handphone. Betul enggak? Nah ini tetap berpikiran positif. Oh mungkin ya kan ke silent ya. Dan akhirnya ternyata bener kan. Kepencet silent ya masih bengok ping 10 enggak bisa. Nah, akhirnya saya WA Pak Agus jadi tinggal aja. Jam 3 tidak ada, ditinggal aja. Karena kesepakatan kita kan memang harus HP online. Nah, tapi ini kan satu musibah, HP tidak bisa bunyi. Mau nyalakan siapa coba? Apa dijual HP-nya Bu Christine? Bagi bareng-bareng duitnya. Nah, jadi kita diingatkan hari ini pun saya yakin semua teladan atau apa yang kita mau sampaikan Tuhan pasti Roh Kudus ikut serta. Hari ini pun jangan sampai jatuh tergeletak. Bu Sri nyanyi sudah ditonton di sini. Jadi seperti Tuhan itu keserta, harus jangan khawatir. Walaupun Kat Bigen ya kepinginnya jangan sampai jatuh tergeletak gini. Ya. Sekarang nyanyi. Nah, itu luar biasa. Ya, kiranya yang nomor 1 ini jangan sampai kita lupa, terutama jangan menghakimi. Ingatkanlah bahwa kita juga sering salah dan sering butuh bantuan dan nasihat orang lain ketika salah. Setuju enggak kata-kata ini? Saya ulang ya. Kalau setuju berarti sepakat dengan saya. Ingatlah bahwa kita juga sering salah dan sering butuh bantuan dan nasihat orang lain ketika salah. Betul enggak? Betul. Nah, sepakat ini. Jujur ya hati ini hari ini saya ngomong ya. Ya hati kecil saya. Saya ini kepingin satu pelayanan atau satu ibadah itu seperti yang dulu gitu loh. Seperti yang dulu kita sukacita, kita senang. Ya pasti ada kesalahan. Pasti ada yang namanya tidak berkenan itu tapi ada. Tapi satu kerinduan ini ada, apalagi kalau ke tempat wisata sampai ada 3 mikrolet atau 3 mobil, 2 TKB orang 30 buaris ya. Jalan serta Yesus. Ayo coba tak kembalikan aja. Jadi satu kenangan yang indah enggak? Jadi satu memori yang menyenangkan hati kita enggak? Ayo coba kita balik. Senang enggak kira-kira? Senang semua ya? Ya. Masuk katakanlah rame-rame ada kesalahan pasti ada satu benturan pasti ada. Ya itu sudah wajar. Tapi di hari ini kita pun sama harus menjadi lebih baik lagi.
Ya, yang berdiri di sini pun ya sama, kadang melakukan salah, tapi kepingin jadi lebih baik lagi. Ya banyak kok omongan yang mungkin Isa ngomong, saya sendiri juga pernah sering terdengar lansia kok dituruti kayak biar yang pancet, ya kan, dari dulu dan sekarang dan selama-lamanya pancet. Loh, itu urusan pribadi lepas pribadi, setuju enggak? Saya pun pernah ngomong seperti ini, pernah ngomong lansia dari dulu, sekarang dan selama-lamanya pancet aja. Kalau yang pancet, ya betul enggak? Loh, kalau yang mau berubah, ya pasti berubah, setuju enggak? Jadi ini jadi satu kerinduan kita semua ya, betul ya? Ya, saya enggak tahu ini firman kok langsung saya ambil, saya merasa ayo kita mau berubah bersama-sama. Kita mau sukacita kembali bersama-sama. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau melayani juga bersama-sama. Ya, Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Nah, ini kata-kata yang perlu kita ingat. Saya pun sekali lagi, setiap kita pernah enggak salah. Ada mungkin yang bisa ngangkat tangan enggak pernah salah? Ayo angkat tangan, sih nggak tahu salah. Sopo sih ngomong aku salah gitu. Ayo coba angkat tangan. Berarti kita pernah salah, ya betul enggak? Nah, tapi di firman ini kita nanti diingatkan di Matius 7 ayat 3 kita diingatkan. Terlebih lagi para lansia, saya pun pernah nyaksikan kalau maunya ngurek-ngurek kesalahan orang, seneng nggak kira-kira? Saya seneng. Diakui, ayo berarti seneng nggak kira-kira? Nah, seneng. Nah, setelah senang saat ini, setelah mendengarkan firman Tuhan, tidak apa-apa. Loh, saya tadi sudah ngomong, saya kalau ngurek-ngurek kesalahan seorang, warek itu lihat firman turuan, apa ngiler, masya Allah, ini pewancet aja. Loh, seneng. Ya, kita harus akui semua. Ya, ini tapi tidak tertuju sama seseorang loh ya. Jangan sampai salah ya. Jadi firman hari ini kita diingatkan di Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Gede loh balok itu di depan kita, tapi kita nggak tahu. Kita kepinginnya itu lihat apa sih? Selumbar kecil sekali di mata sesama kita. Mungkin loh wis, orang ini ngomongnya nggak benar, orang ini gosipan, mau macam-macam. Ya, betul nggak? Lu ya di depan ini pernah juga, ya. Sampai kepingin kuuliti sudah kesalahan orang ini apa tak kuuliti sudah. Nah, tapi setelah kita mau mengikuti Tuhan Yesus, setelah kita mau mengikuti kehendak Tuhan, terlebih kita mau melakukan firman Tuhan, hari ini kita diingatkan sama. Ya, setuju ya? Tidak usah murek kesalahan orang. Kalau kiranya kita tahu, lebih baik kita diem. Saat ini kita tetap diem aja. Saya yakin nanti kalau sudah masuk di dalam prosesnya Tuhan, nanti pasti akan ada perubahan. Jadi jangan sampai ada pemikiran Pak Wijaya seneng ngutuk, nanti band ini itu dibuang jauh. Kembali lagi, kalau kiranya kamu tidak ada perubahan dan ada proses Tuhan, yaitu sudah harus disyukuri. Berarti Tuhan masih sayang kita. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini nanti kita belajar sama-sama. Tadi sudah jelas ya, tadi jangan menghakimi, jangan melihat kesalahan orang, ya. Terus jangan suka ngasani, jangan suka nyuduno. Hari ini yang di depan mimbar sudah ngakoni, ya kan, sudah pernah melakukan. Dan hari ini tadi diawali kita sudah sepakat, berarti kita tidak akan melakukan lagi. Yang cepat-cepat dibuang sudah. Terlebih lagi diingatkan, kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau itu dipegang sudah enak, sudah. Terlebih lagi firman-Nya, jangan melihat apa tadi selumbar di depan mata, sedangkan balok di depan mata kita tidak kelihatan. Tapi kamu lihat selumbar di mata sesamamu, itu jangan. Ya, jangan lihat semut di lautan, tapi kamu gajah di depan matamu tidak kelihatan. Nah, itu juga bahasa. Golek semut di lautan nggak ketok, betul nggak? Tapi tetap aja goleki. Padahal ada gajah besar di depan kita, loh kadang kita nggak ketok. Ya, bisa ya memahami ya. Jadi kita pun pernah salah, kita pernah ada masalah gede di depan kita nggak lihat, tapi malah lihat yang kecil-kecil di sana. Ya, jadi kita akan bersama-sama belajar mengingatkan kita beberapa hal ketika melihat orang lain bersalah. Nah, kita pasti ya, kita mau belajar nggak? Mau ya. Kita pernah nggak bersalah? Sudah diakui pernah ya. Sekarang Alkitab kita akan belajar bagaimana
kita supaya mengingatkan sesama kita tentang kesalahan. Jadi Alkitab mengingatkan kita beberapa hal ketika melihat orang lain bersalah. Nah ini kita harus tahu dulu. Nanti isa lego, nanti isa enak. Percaya. Jadi bukan mau menghakimi, menyudutkan, nyalahno, wis tua baju gosipno, tua baju sudutno, wis tidak boleh. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama. Ya apa caranya ini sekarang? Tapi sesuai Alkitab, bukan caranya manusia. Nomor 1, membantu yang masih lemah dan suka berbuat salah. Disuruh bantu loh. Kalau yang masih salah, si wancet atau ambeng sampai nyengkluk ini, wancet ambeng loh. Kita disuruh membantu. Kita disuruh berbuat untuk memberikan yang terbaik buat sesama kita. Membantu yang masih lemah dan suka berbuat salah. Kadang nggak proses pancet masih lah. Ojo turu, ojo turu, ojo turu. Dengan firman Tuhan, ojo turu, ojo turu. Loh ini bukan menghakimi, tapi apa? Mengingatkan. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Bukan hanya masalah tidur aja. Kadang mungkin ya maaf sekali lagi maaf. Ya sekali lagi maaf. Saya sebenarnya tidak mau mengulang-ulang ini, tapi masih tetap ada. Dan juga biasa lansia lakukan. Di sini semakin tidak ada, tapi di luar sana semakin gerilya. Saya sampai kadang mengelus dada, benar-benar mengelus dada. Contoh satu kesalahan masalah ojo turu, tok masa tak gaekno lagu ojo bungkus, gak mungkin toh ya kan. Terus lagune piro boleh tak akeh lagu ya. Lu mau nyiptakan ya gampang, aku segampang kita mau ngomong ya. Tapi kita mau ulang-ulang terus kan enggak ya. Tapi saya yakin di sini sudah saya keras seperti itu sampai dipikir saya orang gila ngurusi kayak gitu-gitu ya. Tapi sekarang balik kepada diri kita aja. Perlakuan kita melakukan seperti itu elok enggak? Melakukan seperti itu baik enggak gitu. Lain loh ya, katakanlah tuan rumah ngomong sudah bungkusan embo wis enggak apa-apa ya kan. Tapi kalau enggak ya jangan ya. Nah ini nanti dikoreksi lagi. Waduh Wijaya pancet ngomong ini kembali lagi kita mau belajar, sepakat dulu ya. Jadi kalau kita nggak melakukan, ya sudah, wis ngapain kamu kok merasa tersinggung, merasa takut, betul nggak? Sampai tak ibaratkan lagi, sampai dulu nggak guru TK ngelarang muridnya jangan pipis di situ, ya tak? Ya, satu sekolahan ini ada murid katakanlah 70, masih ada murid yang pipis di situ. Oh namanya anak kecil, betul nggak? Kira-kira guru ini tetap ngomong nggak? Ya pasti ngomong jangan pipis di depan situ, atau mungkin di meja, atau mungkin di mana, kan ngomong terus. Nah murid yang bijak kalau seandainya tidak melakukan juga ngurus, betul nggak? Bapak kan ngomong 1000 kali aku nggak melakukan ya sudah, gampang tuh sebenarnya, setuju nggak? Gampang ya. Nah, jadi jangan sampai kayak orang kebakaran jenggot kamu nggak melakukan, iya kan? Sampai hal yang terbaru pun saya sampai kadang guyu dewe. Saya ini ya lucu kadang dapat WA dari sesama kita, dari sesama kita, nggak boleh bawa inisial ya. Pak Wijaya dibawa ke kelenteng Pak Wijaya, bayar segini Pak Wijaya. Loh ini berupa chat aja, ya kan? Nah kembali lagi kalau kamu nggak pipis, ya sudah diam, betul nggak? Ngapain kebakaran jenggot? Nah, kalau kebakaran jenggot berarti kira-kira masih pipis enggak? Masih. Ya, sudah. Pinter jawabannya lansia, sudah pinter semua, saya yakin kok. Betul enggak Pak Gunawan? Tenang Bang, santai kan. Kalau kita nggak melakukan ya sudah. Ngapain bingung ya? Betul ya? Nah, kita sepakat dulu ya, jok diramein loh. Nanti Pak Wijaya paham cetai ngomongin sakit kabeh nih saya. Saya ini kepinginnya itu tenang. Saya kepingin melayani lansia itu seperti dulu itu loh. Tenang gitu ya. Bisa sukacita bareng, makan bareng. Saya yakin kok, walaupun di tempat ini katakanlah nanti sederhana, saya pun tadi bukan saya ini teringat-ingat, aduh Tuhan, aku lapo nih ngelakuno seperti ini kadang ya, ono kacang panjang, kok wakemen, loh ingat gitu loh, siapa tahu nanti lansia ada sing mau ya kan. Tanya ini Yuli tadi pulang langsung tak iketi, ngambil nanti sudah.
Piro iki tak takon kacang panjang ono 1.500 2.000. Lu ndak masalah kan? Oh saya tulus kok. Di sana pas panen saya lihat kok. Ya sudah tak bawa sudah. Lu kalau mau ambil sudah. Kalau melihat nilainya mungkin 1.500 1.000 dapat gomol yang ngambil lebih. Lu kan beres kan. Nah ini loh, ini suatu ketulusan bisa itu jadi satu teladan kita gitu loh ya. Setuju ya? Kalau kita melakukan ini semua, waduh, kita akan sukacita. Ya, nomor 1 tadi ya membantu ya. Walaupun masih tidur aja, nyanyi terus wis aja turu sampai gak turu, enggak apa-apa. Ini karena buat kebaikan. Nah, kalau kita kembali lagi, kalau kita sudah enggak melakukan atau enggak pipis ya sudah diem aja. Enggak turu kok aku ngombe kopi tak sak baskom. Jadi membantu yang masih lemah dan suka berbuat salah. Ini harus ya. Setuju ya? Mau enggak? Wis tak wocokno bolak-balik wis jano lemah ya bano, berbuat salah ya jano, turu ya jano, bungkus ya jano sudah. Minimal kalau kita sama-sama mengingatkan, ini membantu loh, betul enggak? Ojo bungkusi bareng-bareng ae kok bungkusi lho, keliru ya. Pak Alek langsung guyu ya kan. Ojo bungkus kok ae bareng-bareng bungkusnya keliru. Nah, bisa aja teguran, jangan bungkus dulu. Biar acara ini selesai dulu. Semua makan dulu. Bano Mas ono sing kok imbuo sak wakul entekno diem. Betul ndak? Nanti kalau sudah acara selesai, nah kalian lirik ae UPT isi langkere. Eman iki. Nah, boleh. Ya betul ndak? Bukan mau acara wis langsung. Tapi jangan diviralkan loh ya. Nanti pikirnya Wijaya, waduh Wijaya pacet aja diomong. Capek loh ya, betul enggak? Tapi saya yakin di perubahan terus. Saya yakin kok saya pelayanan ini saya lihat itu mulai mungkin 8 tahun yang lalu setelah saya jadi koordinator lansia di salah satu gereja, saya sudah kenal masing-masing lansia. Dan saya berani ngakui sudah ada perubahan walaupun enggak morot 360 itu enggak lah. Saya yakin lewat komunitas ini lambat laun ucapan saya ini jadi teringat, betul enggak? Ya, nanti katakanlah mau bungkus malah mikir, waduh Pak Wijaya ngomong ojo bungkus. Terlebih lagi ngomong lek firman Tuhan ojo turu loh. Dinyanyi Pak Wijaya ojo turu. Nah, kiranya enggak tidur lagi. Seneng enggak? Nah, ini termasuk nomor 1, membantu. Ya, biar cepat aja nanti firmannya nomor 1 ini tak ulang lagi, yang membantu yang masih lemah dan yang suka berbuat salah. Sepakat dulu ya, setuju ya. Berarti kita mau membantu ya, kita mau negur ya. Kalau negur berulang-ulang enggak direken, terus saja pelan-pelan ya. Roma 15 ayat 1 saya akan bacakan di nomor 1 ini untuk membantu yang lemah dan suka berbuat salah. Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1 saya akan bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Loh ini loh, firman diingatkan loh. Kalau kita hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri, wis biarno wis. Rekan kita yang berbuat salah yo biarno, sing turu pancet turu yo jarno sampai ngimpi-ngimpi. Ya kan? Sampai ngimpi-ngimpi di bawah bidadari. Ya kan? Biarno sudah. Ya tapi di sini kan kita diingatkan yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Ya istilahnya kita yang nggak ngantuk, ya mengingatkan sesama kita yang ngantuk, minimal dijawil, ojo turu ya. Nek pancet ae tegur maneh ojo turu ya. Nek pancet ae wis ngombe kopi kok aku pancet turu, ojo ngombe nyanyi bareng-bareng. Ojo turu. Ojo turu nanti pasti selesai. Kira-kira saiki nggawa sak cekir, meneh nggawa sak tremos kopine ya. Sampai terus turu ae wis ndak tahu sudah. Biar Tuhan yang menyelesaikan sudah. Yang nomor 2, ya cepat aja. Jadi kenapa kita mengerti hal melihat orang lain bersalah, kita disuruh mengingatkan. Ya nomor 2 ya. Tadi nomor 1 sudah ngerti ya. Sudah paham enggak? Sepakat enggak mau membantu sesama kita, mau mengingatkan sesama kita? Mau ya? Ojo dijarno ya, dijawil. Ngamuk Pak Wijaya jawilan meneh. Sing ngamuk meneh nyanyi bareng-bareng langsung ojo turu, langsung kayak kur gitu loh. Jangan dikur mbek Alek. Yang 2 mengampuni orang yang bersalah seperti kita juga diampuni Tuhan. Ojo medol atau
Tuhan ampuni segala kesalahanku seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Tapi mek doa tok tapi tidak melakukan. Nah, di sini disuruh mengampuni orang yang bersalah seperti kita juga diampuni Tuhan. Saya pun ya pernah loh ngalami itu. Waduh lah, ngomong tentang nggak ngampuni, ngangkel mededek ya pernah nggak? Ayo diakui semua. Pernah nggak? Di depan mimbar ini pernah ngakui loh ya. Kalau saya melihat orang yang salah, waduh mendadak lihat mukanya aja nggak mau sudah dia ngapain gitu. Tapi kita diingatkan untuk mengampuni. Tapi jangan salah sangka kalau seseorang nggak mau ketemu karena kesalahan orang. Nah ini loh ya, ini privasi saya. Tapi mau dipakai terserah, nggak dipakai terserah, sudah nggak apa-apa. Ini pribadi saya. Kalau saya melihat orang yang bersalah dengan saya, terus saya nggak mau ketemu orangnya, bahkan mungkin saya wis ketemu orangnya, kadang wis biasa aja, wis nggak terlalu kayak dulu lagi ya. Karena apa? Kembali lagi nih saya ingatkan, saya nggak mau mengingat luka yang dulu. Nah, lu langsung banter betul. Ya berarti sepakat ya Pak? Sepakat ya, lebih baik kan diem ya. Ya ketemu nggak apa-apa sudah. Nah tapi untuk dempet lagi, untuk akrab lagi, ya itu tadi enggak. Karena apa? Enggak mau membuka luka lama. Setuju enggak? Jadi jangan punya pikiran, wah Pak Wijaya ngomong mengampuni orang yang bersalah, Tuhan pun mengampuni. Kalau nggak mengampuni, habis sudah. Saya sampai ngomong kalau seandainya mungkin 12 tahun kejadiannya, sudah habis. Siapapun itu wis. Kalau kepingin bukan saya ini, Wijaya dulu korak, punya tato, rekannya banyak, temannya banyak, hidup setengah harinya di biliatan, mungkin saya ngomong bahasa tenglangi koncone ya Allah tok. Loh mungkin 12-15 tahun yang lalu saya akui iya. Nah tapi setelah mengenal Tuhan, terlebih lagi mau mengampuni, sudah lebih baik nggak ketemu nggak? Lebih baik nggak ketemu sudah. Wis, karena apa? Nggak mau membuka luka lama. Betul nggak? Ketemu orangnya kilingan, waduh kok mikirnya tahu kayak gini kok. Betul nggak? Setuju ya? Berarti sepakat ya? Ya mau dipakai nggak dipakai terserah. Tapi di sini kita diingatkan untuk apa? Tetap mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan mengampuni kita. Nah ini pegangan dulu. Kalau kamu tetap nggak mengampuni, wah ya nggak selesai. Tapi nanti mangkel Pak Wijaya ketemu ya tadi sudah nggak mau ketemu karena apa? Nggak mau membuka luka lama. Ya ketemu nggak apa-apa sudah, tapi nggak mau dekat lagi. Selesai nggak? Tapi harus mengampuni. Ya cepat aja ayatnya, Efesus 4 ayat 32. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Wis sudah ayatnya ada. Nah, kalau masih tetap tidak mau mengampuni orang yang bersalah, ya sudah kamu bertanggung jawab atas firman itu. Ya, jadi kalau katakanlah kok si Pancetanya tidak mau ketemu, ya sudah tetap ketemu pasti akan terjadi, betul enggak? Apalagi di dalam satu rumah Tuhan, ketemu enggak? Ayo sekarang boleh saya jadikan satu pertanyaan. Ada seseorang benci kepada sesamanya dan tetap ada ibadah, ketemu. Pernah ngerasakan enggak? Ayo jujur. Pernah enggak? Pernah. Di sini pun saya juga masih merasakan loh. Ya kan bukan saya sok-sok waduh katanya Roh Kudus ada. Saya loh pernah ngalamin, enggak enak loh, betul enggak? Begitu aku ngangkel mbek seseorang pas ibadah ketemu wong iki maneh turu maneh sampai ngene. Mangkel enggak? Ngalamin enggak? Jujur enggak apa-apa, saya pun ngalamin. Nah, tapi di sini kita disuruh ngampuni sudah. Karena Tuhan ngampuni kita. Kalau kita ketemu mbek orang ya sudah ketemu saja. Bila perlu salaman enggak apa-apa. Tapi kita enggak mau dekat lagi, ya. Lek mau dekat lagi ya kecemplung maneh. Betul enggak? Kecegur maneh, betul enggak? Nah, yang ketiga, cepet aja ini 5 kok ya. Yang ketiga ya. Berilah nasihat dan bangun rohani orang yang lemah. Nah, ini mengingatkan kita. Jangan main diem tok. Ya, jangan mau main negur ojo turu dan lain-lain, tapi kita tidak mau membangun rohani sesama kita. Nah, ini pun juga salah. Katanya kamu orang Kristen, katanya kamu rajin ibadah. Ada rekanmu salah, tapi kamu tidak mau menasehati lewat kerohanian yang ada di dalam diri kita. Tidak boleh. Tetap harus kita memberikan nasihat untuk apa? Membangun rohani.
Katakanlah ada yang males nang Wijaya, ada alasan ini, ada alasan ini loh. Satu kerinduan saya itu tetap sama kok. Walaupun katakanlah ada mereka-mereka yang sudah keluar di sana, mau hadir di sini, mau ibadah, tetap ayo kumpul bareng. Asal kita apa? Mau fokus menyenangkan hati Tuhan, mau mewujudkan suatu ibadah sejati, tetap terbuka tempat ini, siapapun gitu loh. Jadi kebalikannya, mosok ono Pak Wijaya wis kadung metu-tutuk kene ati mlebu maneh, tak balik. Tuhan sudah ngasih saya hikmat. Sampai saya masih ingat enggak saya yang bikin tulisan itu, saya buka konseling siapapun untuk umum. Ada ya, saya buka konseling hubungi ini ya, mau ngadakno ibadah undangan aku. Saya sekali lagi berani ngomong, saya awal memiliki WA. Ya kan? Enggak pernah saya namanya blokir. Sesama saya enggak pernah. Dari saya punya WA, walaupun banyak yang sudah di luar sana suruh telepon saya kalau enggak diangkat. Loh, gampang kan? Betul enggak? Masih ada nomornya. Ya, tapi kembali lagi, kalau kita sudah melihat kesalahan orang itu dan terasa sakit banget, ya sudah, cukup kenal aja. Ngapain deket? Karena apa? Nanti akan buka luka lama. Betul enggak? Wis tak tutup api-api loh, wis tak tutup itu tak bersih, wis banget tak tutup aja sampai terbuka lagi. Nah, orang dekat lagi, kebuka enggak kira-kira? Sakit lagi enggak nanti? Nah, itu pasti akan sakit lagi. Jadi cara membangun rohani sesama kita yang lemah, ini ada firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Jadi apa yang ditulis ini saya baca benar-benar, saya renungkan, saya dapatkan, wah ini benar-benar bisa memberkati kita semua. Bukan jemaat aja, saya pun ya pasti terberkati. Jujur di hati saya sampai katakanlah orang ngomong apa sih kok lansia lu, tapi bukan masalah wah karunia khusus sudah diberikan kepada saya, enggak. Kalau mulai saya berani ngomong 14 tahun yang lalu saya sudah pelayanan ya sama lansia kok. Nah ngapain saya keluar jalur? Capek gitu loh. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya saya ulangi ya, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan dalam bentuk rohani itu nasihat no. Maksudnya jadikan teladan untuk orang lain. Setuju enggak? Katakanlah kita suka ibadah, bukan ngomong lagi mahadir loh ya, jangan loh ya. Itu sudah lalu, bukan. Katakanlah kita suka beribadah, ya. Katakanlah gini aja lah. Oh, ada satu PD ini sangat memberkati firman-Nya. Ibadahnya benar-benar murni, ibadahnya benar-benar sejati. Nah, ini kan kerohanian kan. Cerita no nang liyane. Pak Gunawan. Di sini ada satu PD Pak Gunawan. Benar-benar membangun kerohanian kita. Firman-Nya itu bagus, banyak kesaksian. Nah itu namanya membangun rohani rekan kita. Nah tapi kalau sebaliknya, ojo ngamuk maneh lo ya. Ini memang kenyataan lo ya. Oh ndek sono Pak Gunawan sate Pak Gunawan. Daging tok karo gajine. Ya kan mulai sik dikae kue 3 macem. Rotine enak-enak. Jawab sekarang dengan jujur. Itu membangun rohani atau nyemplung no nang sumur? Belum ya? Sudah ya? Jadi saya berulang kali seperti ini bukan saya ini benci dengan keadaan ini. Siapa sih enggak senang dikasih sate? Betul enggak? Siapa sih enggak senang dikasih soto ayam hari ini? Lu kepingin aku manggo apa dek wakil tadi tak tinggal mah soto ayam enak jam 10 mah. Kayak makan siang nih. Betul enggak? Kepingin enggak? Kepingin. Nah tapi kalau kita membangun rohani sesama kita itu cerita no, sisi no, betul enggak? Maka di sini kan enggak pernah tahu ya. Sekarang kalau kacang mangeru enggak? Ngaruh. Hari ini aja makan tahu enggak? Ngaruh. Hari ini aja kue kok tahu enggak? Ngaruh. Betul enggak? Nah coba saya kok datang ya, pengumuman datang hari ini. Ada pembagian kacang panjang. Ada nasi foam. Nah, nanti saya ono selong. Sesat enggak saya?
Nah itu loh ya, sudah diakui sesat semua loh ya. Nah nanti jangan lagi ya. Loh karena saya berani ngomong gini masih ada gitu loh. Kalau saya nggak ngomong nggak mungkin lah. Tapi nah ini tadi kalau kita memberi nasihat dan membangun rohani orang yang lemah, loh saya berani ngomong hari ini, kirane lansia benci lo nggak teko maneh lo, betul nggak? Betul nggak? Oh Wijaya pancet aja sih diomongno iku tok jelekno lansia, nyudutno lansia. Kepingin tak buka hatiku no, waduh jelek, tak buka. Kemudian balik, ono nggak balik, nyudut nggak balik, menghakimi temenan. Enggak, tapi bener-bener apa lo ini lo, ayo bangun rohani ini kayak gini gitu loh. Jangan selalu saya ngomong kayak gini nih jadi viral gitu loh, terkenal gitu loh. Padahal tujuannya ini ceritano yang nggak hadir ya, mungkin nggak ada di sini lah, mungkin yang nggak ada di CIG. Enggak ada seperti itu saya. Iya kan, bapak boleh bakpo, bapak boleh itu urusanmu pribadimu, betul nggak? Bukan ada urusan dengan saya. Wong yang perlu saya ingatkan itu hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Lek kon pancet ae yo wis sakarepmu, ya betul ndak? Nanti nang gotong royong budalo bedino ono sing mati ning gotong royong. Betul ndak? Timangan asli bedino ngomong wis budalo, ya betul ndak? Jadi jangan selalu omongan saya ini terus dihakimi Pak Wijaya pancet, tapi ini loh saya ini membangun. Biar kita ini diingatkan, ya betul enggak ya? Berarti nanti setelah kita mendengar nomor 3 ini memberi nasihat dan membangun rohani, ojo mana lo ya, nyeritakno lo ya, di PD iki lo, oh boleh nih, kon ngumpulno kupon oleh 100, kuponmu jangkep 10 untuk beras. Terlebih lagi kalau saya masih ngulang-ngulang omongan ini, sekali lagi berarti masih ada obrolan itu, ya kan? Apalagi ada ngomong, mang soto ayam, mang. Berarti saya masih dengar, berarti ada cerita itu. Jadi kan gampang. Berarti kalau saya sudah tidak mengulang omongan ini tadi, berarti saya yakin dan percaya, berarti lansia ini minimal 50% sudah ada perubahan. Berarti tidak ngejak konjone, katakanlah, ini 30 perapat, lek kemis 30 perapat beras, lek minggu 2 kilo, ayo milih sing ndi? 2 kilo, ono sing gak teko mangan soto oleh PP 40.000. Duh ini masih ada gitu loh, ya betul enggak? Duh Wijaya kok roai jadi cik wilun, ya kan? Mulai sih bayarnya PP 10.000, ya gak apa-apa mangan soto. Pokoknya Bunda Dewa, pokoknya ngaku enak ya. Nah, ya gak apa-apa, tertawa aja gak apa-apa. Ini memang kita harus terbuka. Saya sudah membuka hati saya berani ngambil resiko, saya akan dibenci lansia, saya akan diobrolkan lansia. Yang penting di sini saya berfirman, saya mau membangun rohani. Ya, pribadi lepas pribadi, itu urusanmu bukan urusan saya. Karena nanti kembali lagi saya ingatkan, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kerinduan saya pribadi loh ya, nggak bisa dibuka hati saya. Kamu tak rangkul gitu kan, Tuhan dirangkul, ini anakku, ini jemaatku, aku kenal awakmu temenan, kau nggak boleh soto, kau nggak boleh beras, hatimu benar-benar murni, walaupun dibagi diterima itu memang berkat. Tapi terfokus aku mau ibadah, ya kan? Masih Senin sampai pendak Senin menetap kok aku mau ibadah, ya kan? Itu lain-lain dibuang, nah itu langsung cepat nanti dirangkul sama Tuhan, dibawa ke surga. Tapi kalau sudah tahu, boleh mau beras, 3/4 kilo loh komparani. Terlebih lagi ada hitung-hitungan seperti itu tadi, soto ayam jadi 40.000 oleh PP. Nggak salah, tapi jangan ada lagi. Itu mengingatkan ya. Setuju ya, sepakat ya. Nomor 3 ini paham ya. Nah, puji Tuhan. Yang keempat, ya kelima toh kok. Cepat aja yang keempat ya. Jangan mendisiplinkan orang dengan terlalu lama dan keras sehingga orangnya tawar hati. Saya ulangi ya, biar paham ya. Jangan mendisiplinkan orang dengan terlalu lama dan keras sehingga orangnya tawar hati. Ini istilahnya kalau kita ditegur momen gitu, mangkel nggak kira-kira? Nah, sudah kita paham ya, ya kan? Katakanlah kita ditegur itu keras, bahkan di depan umum, ya di depan umum. Ini nggak boleh juga. Jangan terlalu disiplinnya itu kayak teman-teman gitu loh, kencengnya kayak teman-teman gitu loh. Nah itu nggak boleh juga. Sebenarnya arahnya juga arah baik, saya setuju. Kita harus kenceng, kita harus benar-benar disiplin. Saya sekali lagi senang
Tapi di sini kita diingatkan. Nanti ada firman-Nya juga. Ojo terlalu disiplin, gitu loh ya. Terlebih lagi lansia. Lansia saya tahu kok, kepingin itu kumpul bareng-bareng, mangan bareng, nyanyi bareng, sukacita bareng. Setuju enggak sebagai lansia? Saya setuju. Oh, saya sudah kumpul lansia lama. Betul enggak? Ayo sekarang saya jadikan satu pertanyaan, setuju enggak dengan saya tadi ngomong? Kepingin kumpul bareng, sukacita, ono konsumsi, ya seneng enggak? Melencer, bila perlu gratis, ya masih bayari. Bunyi kafe ya. Seneng enggak? Seneng. Doa noy untuk bis aku. Ya bis tak gratisi ya. Enggak bayar gitu loh. Lu kerinduan hati saya kepingin seperti itu. Ada ngomong bayar piro 5.000, pindangan situ bayar 3.000, nambah meneh, nut tak gak oleh. Lu masih ada. Lah puji Tuhan di JG tidak ada, walaupun ada yang bayari loh ya. Nah kalau mau hitung-hitungan, walaupun didukung, ya masih kurang. Ya kan, bukan saya sekarang ngambilnya cekak-cekakan aja, cedek-cedekan, mek songo wong. Bukan, tapi kerinduan ini apa sih, memberikan yang terbaik. Ya, berarti jangan ada hitung-hitungan ya. Jangan ada hitung-hitungan sama Tuhan, terlebih lagi kalau mau ibadah. Tetapi sekali lagi ya, ini tadi kita dibawa jangan terlalu disiplin nemen gitu loh, terlalu keras nemen. Ya mungkin ada sebenarnya punya rasa kasih. Kembali lagi, manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat hati pribadi lepas pribadi. Kalau Isa enak tak delok atine Gyoking. Waduh, aku tante Gyoking langsung jambal. Tak buka tante Gyoking hatinya. Waduh, kira-kira ibadah ini fokus di sini apa mikir no lain nih? Enak nggak kalau punya itu? Enak wis gak berlaku ini semua dulu. Pak Gunawan langsung roh hati ini wis iki. Enak nggak keliru-keliru? Nah, betul ya. Jadi kita nggak punya kemampuan itu. Makanya jangan kita disiplino atau terlalu keras. Ya kan, masih tetap ngantung-ngantung ini terus jok keras wis jangan. Ya kan. Ya kadang kita merasa sudah mentok ya. Saya pun pernah ngalami. Saya sering kan ngomong kalau saya sudah kecewa, saya sudah putus asa, saya seakan-akan wis mandek mari wis. Lu pernah lu seperti ini. Tapi tetap saya ini terus diingatkan. Terlebih lagi kamu masih diberi perkara kecil. Sedang kamu kalau bisa mengatasi perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan suatu hal yang besar. Ini yang saya pegang. Jadi saya tidak takut sudah. Kadang ada pendudukan, kadang ada sampai goblok-goblok aku, ya wis biar. Ini perkara kecil kok di dunia. Nanti kalau sudah dikasih perkara besar, waduh luar biasa. Ya, sekali lagi bukan mendisiplinkan, ojo disiplin temen, ojo keras-keras temen. Ya, setuju ya? Apa tak kayak kok tentara, ya kan? Telat tinggal, ya kan? Turu siram, ya po. Mau seperti itu, tak disiplin teman-teman, keras. Nanti tawar hati, akhirnya isinya muangkel kalau udah aku turu bualang nih. Iya Pak, mau seperti itu? Enggak ya, disiplin ya. Suruh siap jam 3 tek udah datang tinggal. Terus gak usah seperti kejadian Tante Christine ini. Mau seperti itu? Pasti enggak mau lah. Numpak bayar. Piro sak wong 15.000. Mau ndak? Soge aku undangan wis. Bener ndak? Wajo titik selawe. Busri ngomplit nyemplit tang polo. Nah, yo gak teko wis daftar tak jendo. Batal hari ini ono piro orang batal denda meneh setor aku. Mau ndak disiplin seperti ini? Tutup ini salah. Dia tawar hati. Ya, jadi kita disiplin boleh, tapi tetap ya kita harus tetap ada kasih. Ya, ini yang nomor 4 ada ayatnya, saya akan bacakan cepat aja. 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 2 ayat 6 sampai 8. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaiknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang telah kau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Loh ini loh. Saya tadi kan ngomong disiplin boleh, keras boleh, tapi tetap ada kasih. Jadi kiranya hari ini ada pelayan yang mungkin keras, disiplin banget. Kita diingatkan, ojo malah menghakimi, waduh wong iki wis bila perlu teko malah ngamuk, jangan.
Ini loh, kita nggak bisa buka hati pribadi lepas pribadi, betul nggak? Ketok iku wenceng ngamuk, saya yakin dia masih memiliki kasih. Ya, jadi ojo sampai tersinggung, ojo sampai ngamuk, gitu ya. Setuju ya? Jadi kalau katakanlah wis turu tetep diguar, ojo turu keras memang, tapi sing gugah iki ana kasih, lek kon seneni, wis digugah, diseneni, diingetno, ya itu tadi berdoa sudah. Tuhan tobatkan, Tuhan ampuni, selesai sudah, nggak usah ngamuk ya. Setuju ya? Nah, yang terakhir, saya lego. Padahal ya belum 30 menit. Yang terakhir, sudah nangkep ya tadi ya? Capek loh ini ngomong ini, nggak digaji loh ini, ngomong sampai keselak-selak. Nomor 5, pimpinlah orang yang lemah imannya menuju perbaikan diri dengan kasih. Loh, balik lagi kasih. Betul enggak? Tuntunan teman kita ini yang mungkin lemah. Dengan apa? Ya lemah lembut, ojo dengan kasar. Tapi diingatkan kalau memang orang ini caranya disiplin kenceng, ya kita jangan marah karena kita diingatkan lagi pasti miliki kasih. Jadi kalau ada teguran keras atau mungkin bentak, mungkin terlalu keras suaranya, ya tetap kita tetap sabar karena apa? Saya yakin tetap ada kasih, ya. Jadi kalau ada pemimpin yang kiranya keras, kita harus tetap ingat bahwa ada kasih di dalam hatinya. Karena apa? Kita nggak bisa melihat hati mereka. Kalau bisa enak sudah. Jadi saya ulangi lagi, pimpinlah orang yang lemah imannya menuju perbaikan diri dengan kasih. Ya saya bukan merasa ini loh aku, bukan. Saya tetap akan terus. Biar masih katakanlah ada badai, goncangan apapun, mungkin hari kedepannya saya semakin terbeban, susah dan macam-macam, saya tetap mau melakukan. Saya tetap mau setia. Karena saya mau membentuk iman, ini adalah satu berkat yang Tuhan berikan. Saya yakin, saya tidak butuh jawaban, saya tidak perlu balasan. Saya yakin Tuhan pasti sudah sediakan yang terbaik buat kita. Ayat yang terakhir, Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Loh, ini loh kita diingatkan. Karena kita ngomong dengan lemah lembut, ini diingatkan lagi. Kita diingatkan lagi. Benar nggak? Ojo sampai kita seperti itu. Betul nggak? Masih ingat nggak? Pernah tak bawa ke Yayasan UDGJ? Siapa yang ikut? Ada kan yang ikut? Mosok kalau sing ikut budal mana? Ayo. Kapan? Ayo. Tak bawa ke Dampit UDGJ. Betul? Pernah ya? Nah, kita nggak mau kan mengalami seperti itu kan? Siapa yang mau gendeng? Ayo tak bawa ke sana. Nggak ada kan? Ada yang mau gila? Nggak ada kan? Saya membawa ke sana, ya ini tadi. Kita semua tidak mau mengalami seperti itu, betul enggak? Ya jujur kesaksian saya waktu awal ke sana, saya membawa pickup sama sopir, terus saya dibukakan gerbang, terus mereka ada 60 baris seperti itu, saya nggak ngerti apa, baru noleh ke kanan ada tulisan Yayasan UDGJ. Hari ini tadi WA statusnya ada dari Perdam, dari pemerintah datang ke situ dibikinkan KTP. Saya like, saya senang statusnya. Ya ada satu kerinduan, saya ke sana itu ada satu kerinduan. Tapi nanti Tuhan pasti akan sediakan waktu dan Tuhan pasti nanti memberikan suatu hikmat buat kita kapan kita ke sana lagi. Bukan untuk viral-viralan Pak Wijaya nang Yayasan UDGJ bawa lansia bisa joget bareng. Ini ada Bu Ana Robert kan yang pernah ikut sana. Nggak salah jadi WL juga. Bukan melok gendeng, bukan. Sekali lagi bukan. Tapi apa? Mensyukuri. Betul enggak? Mensyukuri. Coba kita bayangkan kalau kita dibawa dalam percobaan posisi itu. Ayo siapa yang mau angkat tangan? Tak terno. Masuk begini tak terno. Nggak mau kan? Nah itu loh. Kita disuruh bersyukur. Loh koslet itu mendadak loh, betul enggak? Akhirnya pikiran, mau kira sing ndak, ini panganannya opo itu opo, ya betul enggak? Loh ini mengingatkan juga loh ya, bukan menghakimi ya. Koslet, lek koslet itu kayak lampu loh, betul enggak?
jeglek ya betul. Lampu jeglek nguruk redup ya. Delok Pak Gunawan kayak Andy Lau. Ya. Ya betul enggak? Siapa yang mau? Enggak mau ya? Makanya wes jangan pikir sing ndak yang mau macam-macam, mikir sing apalagi yang salah itu jangan pikir. Koslet. Ya itu tadi KPLN kayak jeglek nguruk maneh redup delok Pak Gunawan kayak Andy Lau. Gawat itu nanti. Ya. Masih punya KTP sudah dibikinkan, siapa mau seperti posisi itu? Betul enggak? Ya, kiranya firman yang terakhir ini membentuk kita semua untuk memimpin seseorang atau sesama kita yang lemah rohaninya dengan lemah lembut, dengan kasih, disiplin kenceng boleh, tapi tetap ada kasih. Ya, terus kalau yang didisiplini, yang dimarahi, yang dibentak-bentak, ya tetap ojo marah. Ini di sini ditegaskan dia masih memiliki kasih. Kalau tidak memiliki kasih ya itu tadi dijarno, betul tidak? Masih orang turu sampai ngimpi-ngimpi dia akan bidadari ya dijarno sudah. Mau seperti itu? Tidak mau kan? Nah jadi makanya yang diingatkan dan yang mengingatkan diingatkan kembali masih memiliki kasih ya. Kasih itu mahal di kekristenan. Setiap kali dibungok-bungok kasih, dibungok-bungok kasih terus dilakukan. Suaranya terus kekristenan adalah kasih, tapi ya itu tadi tidak melakukan, ya wis percuma. Udah ya, berarti hari ini kita belajar bersama-sama ya, wis tidak ada geger lagi. Saya 2-3 bulan ini sudah tidak terdengar geger ya. Mungkin bentak-bentakan, amu-amuan biasa kan sih ya. Mungkus-mungkus biasa lansia ya, hitung-hitungan biasa lansia, lapor-lapor kono mangan enak, kini mangan enak, wis biasa lansia, ya kan? Itu anggap biasa semua, jadi saya tenang. Wong wis biasanya seperti itu kok, ya ngapain lagi? Oh di sana ngadakno sama Mbak Pak Wijaya, puji Tuhan. Berarti teladan kita sudah dipakai, nggak usah sakit hati sudah, ya kan? Oh mau melencer bareng ke sana ngelencer loh, ya kan? Mau bayari saat ini kelarangan yoga, kelarangan budal lo dewi. Iya kan, lu enak kan, wis hafal gitu loh, saya ini hafal sudah. Jadi wis apapun kemelut di lansia, huru hara, omongan sing enggak sudah tahu. Nah, tapi di sini kita sudah diingatkan KB, ya sudah belajar sama ya, saya juga belajar sama ya, sudah ya. Jangan menghakimi, mengampuni, sudah semua sudah. Saya berdoa supaya firman ini nancep, enggak hilang-hilang sudah wis. Moga-moga tidak ngulang-ulang lagi ya. Terakhir untuk mengakhiri firman hari ini, nyambung juga saya akan cerita. Ini bukan lucu, ini bukan suatu kejadian yang dibuat untuk menyambungkan firman ini, enggak. Tapi benar-benar ini satu cerita yang sangat bagus yang nanti bisa kita bawa pulang untuk kita ceritakan ke sesama kita, ke anak cucu kita, bahkan untuk kita buat jadi teladan. Nah, suatu ketika di satu pasar kecil ya, tahu ya, anggap aja pasar Malang kita masuk. Nah, di situ ada satu bedak yang jualnya itu ya sembako lah, ada beras, ada gula, ada kopi, macam-macam ya, mungkin ada mie instan, terus macam-macam ada ya. Nah di situ kalau menjual beras otomatis pakai timbangan ya, timbangan yang ada timbel, terus ada apa cucuk ayamnya supaya imbang. Taroso tahu semua lah di sini, maksud nggak tahu ya kan? Tahu ya, timbangan duduk barang ya, timbangan duduk itu yang bisa nimbang sampai sakintal, itu saya juga sudah pernah belajar. Saya pun juga pernah di suatu kerjaan dikasih satu angin surga, kalau sudah bisa nimbang kamu tak taruh di toko, nggak usah di gudang lagi ya, sampai akhirnya bisa sudah mau nimbang itu sudah pas sudah, tapi tetap saya nggak dipindah, tetap dia harus di gudang yang harus pulang malam, wis tetap harus bongkar begitu banyak, sampai akhirnya ngamuk saya ngomong wis tacik munggau tak timbang. Dulu pernah saya ngomong seperti itu karena ya itu tadi rasa mangkel hati itu dulu belum kenal Tuhan. Kalau sekarang yo senja gitu aja. Tapi paham ya tentang timbangan ya. Ini timbangan ini kuno. Yang mungkin bebek itu tadi yang tempatnya ada kuningan itu ya. Apalah ya semua tahu ya.
wis kuno wis, kadang malah dipakai nyocok-nyocok sik ya kuno ya. Nah itu sama juga dengan yang jaga bedak ini juga kuno, orang tua. Nah tapi uniknya toko ini laris, pembelinya banyak, berganti-gantian pembeli itu banyak sekali dan berjalan sangat-sangat cepat sudah. Istilahnya hari ini kula, besok kula lagi, hari ini kula, besok kula lagi. Ada beras, ada gula, kacang, jagung, semua pokoknya ditimbang. Ya, wis laris, wis ya, laris manis ya. Ini Bu Dewi yang sering ke pasar, nggak tahu bedak mana yang laris manis, nggak tahu. Pokoknya bedak ini laris dengan keadaan yang luar biasa. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda, dia seperti pelanggan baru, juga dia mungkin baru masuk di dalam pasar. Dia menghampiri bedak itu dan dia membeli beras. Dia membeli beras, ngomong pergi encime, wis anggap aja encim itu. Encim tuku 2 kilo. Nah, ditimbangkan beras itu dengan timbangan yang kuno itu. Terus dia bawa pulang, dia melihat buahnya yang masih ngantri ruame banget toko ini, kata pemuda itu. Satu pemikiran jelek, akhirnya dia ngomong iki timbangan lawas kilo-kilo nggak keliru lagi timbangan. Apalagi ditimbang nyocok-nyocok no ya. Apalagi kalau cucuke nyangkut ya. Pernah ngalamin nggak? Saya pernah loh, kalau nyangkut waduh kenceng no gitu. Kenceng no malah dipasang lagi, timbang lagi. Punya pemikiran ini nggak cocok, wajar ya. Akhirnya pemuda ini dibawa pulang, diganti ditimbang, ambil timbangan digital. 2 kilo ditimbang dinaik, bukan 3/4 loh ya, aku kilingan 3/4 awas loh ya, 2 kilo. Nah setelah ditimbang ternyata nggak cocok, kurang berapa ons gitu. Wah namanya pemuda ini, mangka nolame, soge suwe-suwe, padahal bedanya pancet, nggak bangun rumah ya pancet, penting lancar aja. Wis pikiran negatif, wis menghakimi, wah curang ini. Akhirnya pemuda ini merasa dia kali ya, merasa kurang berapa on, ngamuk, dia mulai radioe siaran seperti siarannya lansia ya, telepon sel salah kalah XL simpati lewat sudah. Singkat cerita semua orang tahu sudah, waduh timbangannya nggak cocok, encim ini keliru timbangannya, mangkano cuane akeh, mangkano kok iso laris ya kan. Penghakiman itu yang akhirnya sampai ke telinga encim ini, dan encim ini merasa mosok aku keliru ya kan, karena dia mulai buka toko sampai hari itu dia pakai ini dan selalu dia ngomong benar, sudah pasti benar gitu loh. Tapi dengan bukti pemuda tadi beli keliru, dia cerita kalau kandekannya sudah tuku nang iku wis keliru timbangane, kacek rongon kali nek beras kacek rongon, kopi apa meneh wis tambah ya. Kira-kira toko ini tambah rame apa enggak? Kalau sudah ada, nah, gampang ya nangkepnya. Akhirnya toko ini jadi sepi karena omongan pemuda ini. Sepi wes toko ini. Nah, encim ini merenung, oh benar salah ya timbangannya. Ya betul ya. Akhirnya encim ini dicek beneran. Dia cek, dia bawa tukang timbang, dia suruh benar-benar neliti timbangan ini, ya kan? Nanti akhirnya cerita ini nangkep, nanti pasti bagus buat kita. Setelah timbangan ini dicek dengan petugasnya untuk diberi payment, dia ngomong memang selisih beberapa on, Jim. Jadi timbangan ini memang salah ya. Jadi orang beli selalu selisih beberapa ons, bukan 2 ons. Beberapa ons mesti keliru lah, seperti itu ya. Encim ini merasa salah. Waduh, berarti kerja saya tahunan ini seperti menipu orang, betul kan? Wajar kalau hari ini saya harus sepi karena perbuatan pemuda ini. Tapi di hati encim ini nggak ada. Nah, koncone hati katu turu. Di encim ini nggak ada di hati kecilnya itu untuk berbuat curang. Nangkep ya? Encim ini nggak ngerti gitu loh ya, karena tuwek namanya cocok ke toko pensiun, ya kan? Ayo ditutup toko idol bila perlu wis, ya kan? Tapi kan ini dari Bang Timbang kok abe nang Bu Dewi. Enggak lah, Bu Dewi tak nimbang paling sabeli kok boy gitu kan. Ya kan? Rokok ini ya kan, gula wis seperempat ya seperempat ditimbang di bakule. Paket metu langsung.
Wah, mlebu metu malah paket gitu lah, nggak ditutup ya Wijaya teko ya. Kabeh ya. Ya, lanjut ya ke cerita tadi ya biar nggak salah tangkap ya. Akhirnya Encim ini merenungkan, waduh keliru aku berbuat salah aku ya, bertahun-tahun aku curang. Aku melakukan hal yang tidak berkenan gitu ya. Singkat cerita dia tidak bisa tidur, dia merenungkan apa yang harus saya lakukan untuk supaya ya satu otomatis hukum balik rame lagi supaya saya menebus kesalahan saya yang dulu. Singkat cerita malam itu juga dia ngambil kuarton gede, dia tulis timbangan hari ini sudah dicek sama petugas bagian timbangan dan sekarang timbangan ini sudah normal. Bawahnya ditulis, maaf atas kecurangan saya, ketidakjujuran saya, atas kesalahan saya. Nggak ngecek timbangan ini, ditulis dipuasang, wis banernya dicoplok, puasang di situ kasih tulisan besar. Ya pelanggan-pelanggannya lihat, diwari, wis nggak mau pede, nggak mau beli. Ngakali, tapi ada tulisan maaf atas kesalahan saya, kelalaian saya, kecurangan saya. Ada salah satu pelanggan sama-sama tuannya, wah jujur orang ini, baik orangnya berarti. Dia mau mengakui kesalahannya, jarang enggak? Kira-kira ada enggak yang dilakukan Jim ini? Wabah rugi awakmu, ya betul enggak? Nah, tapi Jim ini sudah nulis kode kayak gitu. Ya, diawali dengan podo encime, waduh, wis gak apa-apa, wis biyen ya biyen, wis gak apa-apa, saiki timbangane genah ya balik lagi, ya akhirnya beli beras 2 kilo kayak Indomie goreng situ. Ya kan? Beli gula 1 kilo ya kayak kacang. Njupuk kerupuk wis njupuk dhewe wis. Perbuatan seperti ini bisa membalikkan keadaan. Seneng ya cerita ini ya. Akhirnya pelanggan-pelanggan ini datang lagi. Kerupuknya gak entek, kerupuknya tetap aja tuku 1 kilo cuma kerupuk. Tadi kemarin ngomong kerupuk saya ini kira 250. Lek pengen 1000 ya wakeh. Ya 250.000 ya. Nah, tapi ini bukan kata maaf aja. Bukan hanya satu slogan dia tulis suatu kejujuran aja. Tapi dia benar-benar di hatinya, aku salah, aku mau membalas kesalahan saya dengan berbuat baik. Akhirnya singkat cerita, toko rame lagi sudah. Pemuda ini datang dan dia lihat, waduh, sudah ada peneng nih, sudah ada surate timbangan ini bener ya. Wah beli lagi sudah, beli cik lagi, kok jempol kerupuk, ancet jempol kerupuk. Ya ini satu cerita sederhana ya, tapi nangkep ya. Ya hari ini pun di depan mimbar ini ada salah. Pasti ada salah. Kita semua pasti ada salah. Setuju ya? Nah, tapi kalau kita seperti Injil tadi ditulisi, masa tak tulisi? Maaf ya, Wijaya ada salah dalam pelayanan, tak tulis Ibu Atuk ini musuh. Enggak ya? Jadi kita sama-sama seperti mereka-mereka yang sesama kita yang di sana loh, sudah melihat tulisan itu tok loh, tetap balik loh. Betul enggak? Balik tuku maneh. Kayak kerupuk. Siapa balik gini tak kayak kerupuk. Ya. Bukan untuk supaya balik, enggak ya, jangan ya, itu dibuang, enggak. Dan mati cerita ini mengingatkan kita semua untuk apa sih? Sudah yang lalu berlalu, yang salah diakui, ya sudah selesai, ya. Oke, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, saya akan berdoa buat firman ini, juga berdoa buat jemaat. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatanmu di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kita semua Tuhan, yang membawa setiap kita semua Tuhan, untuk mengikuti kehendak-Mu, untuk mengikuti firman-Mu Tuhan. Terlebih khusus hari ini Tuhan, firman-Mu kiranya Tuhan membuka mata hati pribadi lepas pribadi Tuhan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna, bahwa manusia pasti ada satu kesalahan. Tapi di firman hari ini kita diingatkan untuk menghakimi, untuk tidak menghakimi Tuhan, untuk mengampuni Tuhan, terkhusus Tuhan untuk membawa sesama kita bertumbuh dalam kerohanian, menegur, menasehati,
tetap dengan memiliki kasih, kiranya perubahan akan terjadi. Kiranya hal yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi, dan kiranya firman hari ini akan kita bawa pulang untuk kita ceritakan kepada sesama kita, untuk kita beritakan kepada sesama kita untuk suatu kebaikan, untuk suatu perubahan, untuk hanya terfokus menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk membesarkan nama-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini, dan terima kasih juga buat setiap hati pribadi lepas pribadi yang telah menangkapnya dan merenungkan, terlebih mau melakukannya. Kiranya firman ini akan bawa pulang menjadi berkat yang terindah untuk dijadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, untuk mendatangkan perubahan, untuk mendatangkan kebaikan, khususnya buat jemaat JGS Rokam, terkhusus buat jemaat semua lansia di Kota Malang, untuk semakin berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan yang telah menerima berita kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Ibu Wana Robert untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kembali malam ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Firman-Mu selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, firman-Mu menuntun kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini, pada malam hari ini, boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup benar di hadapan Bapa. Kami boleh senantiasa mengasihi sesama kami. Kami boleh senantiasa mengampuni. Dan benar-benar kami boleh hidup suci di hadapan-Mu. Tuhan, firman-Mu selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa tanpa tuntunan Tuhan dalam hidup kami tidak mampu Bapa. Kami lemah Tuhan. Kami banyak melakukan kesalahan. Oleh sebab itu Tuhan, mari lawat kami pribadi lepas pribadi yang datang di tempat ini. Pimpin kami dalam kata, perbuatan, dan kegiatan kami setiap hari, sehingga di mana kami berada, hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Wijaya, hamba-Mu yang telah pelayanan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau. Tuhan memberkati juga rumah tangganya, sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan dalam pelayanan Bapak Wijaya. Bapa di surga, kami juga serahkan bangsa dan negara Indonesia malam ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan Wakil Bapak Gibran, dan semua aparat negara dari yang teratas sampai yang terendah. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan buat mereka masing-masing, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik, dan negeri Indonesia menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kami tinggal. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan pribadi lepas pribadi yang ada di sini dalam tangan kasih Tuhan. Pimpinlah kami, lindungi kami, berkati kami di mana saja kami berada, sehingga hidup kami senantiasa benar di hadapan Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur malam ini. Haleluya. Amin. Saya undang Bu Juwaria untuk doa persembahan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami dapat datang di tempat ini memuji muliakan nama-Mu. Ini semua oleh murah dari Bapa Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan Kau pakailah hidupnya untuk melayani, dan kiranya Engkau pakai semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin luar biasa Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang yang dilayaninya, dan Kau memberkati setiap usaha pelayanannya dan setiap pekerjaannya Kau jadikan berhasil. Dan kami saat ini akan memberikan persembahan Tuhan, dan Kau sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami, dan Kau berkati tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita. Kau memberkati seluruh jemaat lansia di tempat ini Tuhan. Kau memberkati persekutuan di tempat ini. Kau memberkati rumah tempat ini Tuhan, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan Kau berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Saya serahkan untuk yang bagian pengumuman Ibu Endang Sukesi. Shalom. Selamat malam. Pengumuman hari ini: 1. Rabu depan ibadah khusus disertai perjamuan kudus. Jemaat memakai kostum atasan putih. 2. Ibadah PD Kasibelia tanggal 28 November 2025 pukul 17 yaitu jam 5 sore
dilayani PS Lukas Sutopo, segera daftar setelah pendaftaran dibuka. 3. Mengingatkan jemaat untuk banyak istirahat, jaga kesehatan, makan, tidur teratur karena perubahan iklim. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Endang Sugesti. Ya, diingatkan kembali yang nomor 3 ya, banyak istirahat, makan tidur teratur ya, jombu letai ya, harus mengingat ada masa istirahat. Karena apa? Banyak flu ya. Dengar-dengar hari ini flu-nya itu beda ya. Terus kabar ada matahari yang keluarnya hanya sebentar, itu ada satu sinar apa gitu ya. Jadi harus jaga kesehatan ya, setuju ya, terutama yang sakit-sakit ini jangan ngoyo aja. Katakanlah kita perlu istirahat ya tidur aja sudah, jangan memaksakan diri. Kalau kiranya harus berhenti ya berhenti ya. Ya kereta api aja sudah, kereta api ada stasiunnya bablas terus saya ndak karuan, betul ndak? Nah di setiap stasiun itu kita diingatkan untuk apa sih? Istirahat, ngaso sih, meni maneh ya gitu ya. Ya, paham ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kiranya nanti mengingatkan kalau ada pendaftaran segera daftar biar cepat nanti masuk antar jemputnya. Oke, kita akhiri firman hari ini. Nanti minta tolong petugas dibantu ya nanti bagi kacang ya. Jangan dilihat kacangnya ya, tadi dilihat tentang ketulusannya. Nanti mau dioseng, mau dikai jangan tewel, jangan lodeh, mau dimasak apapun terserah. Kepengin instan ya disiram banyu panas, dikrikiti udah ya. Kayak Uya Didik. Ayo saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri firman hari ini. Ibadah hari ini. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya, firman hari ini kiranya menjadi firman yang terindah untuk kita bawa pulang, jadi berkat untuk kita jadikan tema kehidupan pribadi, lepas pribadi. Diingatkan kita semua untuk jangan jadi batu sandungan. Lakukan yang terbaik sama Tuhan, lakukan kehendaknya, jangan menghakimi tapi mau mengampuni. Ya, kiranya firman ini kita bawa pulang untuk jadikan tema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya,
wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Lawan kami, jamah kami Tuhan. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Khusus terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah untuk kita bawa pulang, untuk kita renungkan, untuk kita jadikan tema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kita yakin dan percaya lawatan hadir di tempat ini, jamahan hadir di tempat ini, segala kehendaknya kiranya terjadi akan pribadi lepas pribadi. Dia mengerti setiap isi hati pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini yang ada pergumulan, ada sakit, ada masalah, ada sesuatu hal yang tidak berkenan. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan, tujukan sama Tuhan. Jika engkau perlu mengangkat tangan, angkat tanganmu. Tuhan tahu segala masalahmu. Hari ini saya tidak mendoakan, tapi saya yakin dan percaya lewat lawatan Roh Kudus hadir hari ini. Dia tahu masalahmu, dia tahu pergumulanmu. Dengan iman percaya, Roh Kudus hadir hari ini. Jika rindu mengangkat tangan, angkat tanganmu. Jika rindu engkau menyatakan pergumulanmu, nyatakan hari ini. Tuhan mendengar, Tuhan mengerti semuanya. Hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan hari ini Tuhan. Buat jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini ada pergumulan, yang hari ini ada sakit, yang hari ini ada masalah, ada beban, ada tidak ketenangan, khawatir, di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan diberi kelegaan, engkau akan diberi kesembuhan, engkau akan dijamah, engkau akan dilawat, engkau akan diberikan yang luar biasa baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu, buat lawatanmu hari ini Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu, dan tengahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan Ibu Christine ya, pimpin doa makan. Bapa yang ada di dalam surga, kembali pada malam hari ini saya mengucap syukur kepada Bapa atas kasih dan kemurahan Bapa. Kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan yang selalu memberkati kami dan menjadikan hati kami lebih percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.